Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur pada Tuhan kita boleh memasuki minggu yang baru. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita baca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Demikian. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orang-Mu dan berbahagialah para pegawai-Mu ini yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan Engkau di atas tahtanya sebagai Raja untuk Tuhan Allah-Mu. Karena Allah-Mu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan Engkau Raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada Raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200
perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo, sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar dari ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke kapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada 2 ciri yang melekat dalam diri Raja Salomo. Yang pertama adalah Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat. Karena hikmatnya itulah ia mampu mengatasi setiap persoalan, bahkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, termasuk pertanyaan dari Ratu Seba. Dengan hikmatnya itu pula ia berhasil mengatur kehidupan kerajaannya dan juga istananya dengan begitu luar biasa, tertib, rapi, dan bisa disaksikan oleh Ratu Seba begitu luar biasa yang belum pernah ia jumpai. Ciri yang kedua adalah
Raja Salomo, raja yang diberkati dengan kekayaan berlimpah. Dengan kekayaannya tersebut, ia menjadi raja yang sangat disegani dan dihormati. Dituliskan di bagian akhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, ia memerintah sebagai raja selama 40 tahun dan akhirnya mengalami berhentian atau kematian. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang dimiliki di bumi ada batasnya, baik itu hikmat, kepandaian maupun kekayaan. Oleh karena itu, bagaimana seseorang dapat menggunakan hal-hal tersebut itu menjadi penting, dan Salomo membuktikannya dengan cara menggunakan hikmat kekayaannya untuk membawa kehidupan bersama, yaitu dengan seluruh bangsanya, menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita terima dari Tuhan yang ada pada diri kita selama atau di dunia ini? Kepandaian, hikmat, pengetahuan, kesuksesan, kehormatan, kekayaan, dan masih banyak hal lagi. Kesehatan, berkat, rezeki sehari-hari. Mari kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan tersebut pada kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari. Namun, mari kita juga mengingat bahwa semua yang Tuhan beri, hal-hal itu selama kita hidup di dunia ini ada batas masanya. Dan hal itu justru menolong kita untuk bagaimana kita menggunakannya supaya juga menjadi berkat, agar kehidupan bersama dengan orang-orang lain atau di sekitar kita bisa menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa sepanjang kami menjalani hidup di dunia, Tuhan memberkati, melengkapi kami dengan banyak berkat, dengan berbagai hal. Dan ajarkan kepada kami untuk menggunakannya dengan bertanggung jawab dan bahkan menjadi berkat bagi sesama, karena kami sadar bahwa apa yang kami terima, semua yang ada pada kami di dunia ini ada masanya. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.